Keluarga sehat, keluarga sehat, keluarga sehat Indonesia kuat. Talkshow keluarga sehat dipersembahkan oleh Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun kamu berada. Selamat datang di Talk Show Keluarga Sehat. Kembali lagi bersama saya Audi Ramantio. Saya ingin menyapa Sobat Sehat yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi SRK maupun streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga untuk Sobat Sehat dan juga Healthies yang menonton secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik di Talk Show Keluarga Sehat yang mungkin dekat juga nih dengan kamu dan kamu juga sedang mencari solusi terkait permasalahan yang satu ini, yaitu tentang lasik merdeka dari kacamata dan lensa kontak. Sobat Sehat ya, ini kan masih dalam nuansa kemerdekaan Indonesia dan kamu ternyata juga dapat memerdekakan diri loh dari kacamata dan lensa kontak atau soft lens dengan cara tindakan lasik. Jadi, berkat kemajuan teknologi medis yang satu ini, laser assisted in situ keratomilesis ya, semoga saya nggak salah bacanya, atau lasik, ini menjadi tindakan bedah mata refraktif, mohon maaf, yang membuat mata akan kembali dapat melihat dengan jernih tanpa alat bantu apapun. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap dalam talk show Korea Sehat hari ini, kita akan secara jelas membahas tentang topik lasik merdeka dari kacamata dan lensa kontak bersama narasumber dari PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, yaitu dengan Dr. Andrew M. Knoch, SPMK MKes. Selamat pagi, Dr. Andrew. Selamat pagi Pak Audi dan selamat pagi Sobat Sehat. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Dokter Andrew dan juga Sobat Sehat. Saya ingin mengingatkan untuk Sobat Sehat yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Andrew bisa bertanya melalui live Instagram Kemenkes RI. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau di question box. Atau kamu juga bisa mengirimkan WhatsApp ke Radio Kesehatan di nomor 0821 3636 2018. Baik, Dokter Andrew, sebenarnya seberapa perlu sih kita ini menggunakan kacamata dan kontak lensa ini, Dok, terkait dengan Baik, permasalahan mata yang kita alami? baik. Jadi mungkin saya akan bahas sedikit bagaimana kita bisa melihat objek begitu ya. Jadi untuk bisa kita melihat objek, tentu sinar dari objek yang kita lihat itu harus masuk ke dalam mata dan dia tuh harus fokus tepat di retina atau di saraf mata kita. Nah, sinar itu nanti ketika masuk ke dalam mata kita itu melewati beberapa jaringan. Utamanya ada dua jaringan, yaitu kornea atau selaput bening, bagian paling depan dari bola mata, dan di dalam mata juga ada yang namanya lensa mata. Ketika melewati dua jaringan ini, sinar itu selain diteruskan, dia itu mengalami pembiasan atau dibelokkan, atau istilahnya itu direfraksikan, begitu ya. Nah, pada orang yang kita sebut mungkin normal atau tidak menggunakan alat bantu untuk melihatnya, tadi dia itu akan dibelokkan, difokuskan tepat jatuhnya di retina, gitu ya. Nah, pada orang-orang yang fokusnya itu di depan dari retina atau di belakang dari retina, itu disebutnya pasien dengan kelainan refraksi, gitu. Kita sebutnya pasien-pasien itu adalah adanya rabun jauh. Ya, kalau rabun jauh itu nanti sinar itu difokuskan di depan dari retina. Ada yang juga disebutkan dengan rabun dekat, dia itu di belakang retina. Dan ada yang disebut dengan astigmatisme. Astigmatisme itu bahkan terpecah-pecah begitu. Nah, pada pasien-pasien dengan kelainan refraksi, jadi kita sebutnya ini pasien dengan kelainan refraksi. Untuk melihat jelas, pilihannya ada dua, begitu. Nah, pilihan yang pertama itu menggunakan alat bantu berupa kacamata atau lensa kontak. Jadi kacamata yang ada ukuran minus atau ukuran plus atau silindris untuk mengkoreksi hal-hal tadi. Jadi seberapa perlu alat bantu kacamata atau lensa kontak pada pasien dengan kelainan refraksi ini adalah pilihan pertama ya ada pilihan pertama untuk membantu dia melihat jelas.
Oke, baik ya. Dan, ini sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang, memerdekakan dari kacamata dan kontak lens, ini bagaimana, prosedur, bagi para pasien untuk memilih kacamata dan juga kontak lens? Karena ini kan alat bantu kan ya, jadi harus tepat dengan mata, terutama kontak lens nih. Karena kan, sering juga ya Dok, menemui pasien yang memiliki masalah mata karena salah kontak lens. Ya, jadi, kembali ke tadi, pilihan untuk melihat jelas pada pasien-pasien dengan status refraksi ini kan ada 2. Pilihan pertama menggunakan alat bantu berupa kacamata atau lensa kontak, dan nanti pilihan kedua itu dengan tindakan, yang kita akan bahas lebih lanjut, topik utama dari, bicara kita pagi ini Sobat Sehat. Nah, pilihan pertama atau menggunakan alat bantu mungkin pilihan yang risikonya, sangat-sangat minimal, khususnya kacamata ya. Kacamata itu mungkin solusi yang paling simpel. Jadi dari segi biaya mungkin dia paling murah, bisa dibilang mungkin tanpa, risiko begitu ya, yang kemungkinan juga kita perlu biayanya hanya untuk biaya frame atau biaya lensa yang itu pun mungkin tidak harus setahun sekali diganti gitu ya, jadi relatif dia lebih murah. Tetapi pada beberapa kondisi, misalnya pada pasien-pasien yang ukuran koreksinya tuh besar, sehingga kacamatanya tebal, sehingga kalau dipakai itu tidak nyaman. Yang pertama. Yang kedua, pada pasien-pasien yang ya, ada hobi-hobi tertentu, misalnya dia suka olahraga di maritim gitu ya, misalnya snorkeling gitu atau diving, yang kalau pakai kacamata itu akan menyulitkan menggunakan masker lagi begitu ya untuk menyelam gitu. Atau misalnya suka olahraga outdoor, misalnya suka climbing, yang kalau pakai kacamata juga itu akan bikin sulit gitu untuk hobinya tersebut ya. Ya sehingga kacamata mungkin kurang menjadi tidak bisa digunakan pada hobi-hobi tersebut begitu ya. Nah, itu alternatifnya bisa misalnya pilihan lainnya menggunakan alat bantu yang lain berupa lensa kontak. Karena lensa kontak itu kan nempel di permukaan mata. Tetapi itu juga bukan solusi juga kalau dia hobinya berhubungan dengan air gitu ya, karena itu tidak disarankan dipakai untuk berenang atau misalnya di air laut ya, snorkeling atau diving begitu ya. Nah, kemudian, tapi pada beberapa pasien yang kacamatanya ukurannya, kecil, minimal, kemudian juga, sehingga tidak mengganggu ketika digunakan, bahkan kadang-kadang si, frame dari kacamata ini bisa digunakan oleh pasien itu untuk mengekspresikan atau, berganti-ganti gaya atau fashion-nya. Sehingga kacamata itu juga di satu sisi bisa menjadi, alat bantu untuk penampilan, tapi beberapa pasien juga ada yang memang tidak suka, tidak ingin gitu menggunakan, kacamata, itu kacamata, ya. Dan, ada juga memang salah satu itunya adalah pada pasien-pasien yang ingin, daftar kedinasan tertentu, yang tidak boleh menggunakan alat bantu berupa kacamata atau lensa kontak ya. Jadi itu yang tadi yang berkaitan dengan alat bantu pertama, kacamata, kelebihan dan kekurangannya begitu. Lalu, alat bantu yang kedua, lensa kontak. Nah, kalau lensa kontak ini, itu kan, kita perlu bersihkan dan kita akan pakai di permukaan mata, tepatnya di depan dari kornea, begitu ya. Nah, kelebihannya mungkin dia tidak merubah penampilan, begitu ya, sehingga pada pasien-pasien yang tidak ingin menggunakan alat bantu berupa kacamata yang ada bingkainya, yang dianggapnya menurunkan penampilan, itu menjadi tidak ada karena seperti biasa saja gitu ya. Tetapi ada beberapa kekurangan, di antaranya adalah lensa kontak itu perlu diganti secara berkala ya. Ada yang memilih untuk, lensa kontak yang harian, ada yang mingguan, dan ada yang bulanan. Yang tentu itu secara rutin ada pengeluaran yang rutin untuk lensa kontak tersebut. Kemudian juga lensa kontak itu sebelum dipakai harus dibersihkan dulu, kemudian sesudah dipakai sebelum disimpan juga harus dibersihkan dulu, sehingga pasiennya harus lebih telaten, harus lebih disiplin kalau mau pakai lensa kontak, gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, dia itu lensa kontak kan dipasang di permukaan mata, dan dia banyak kontak dengan selaput bening atau kornea atau bagian paling depan dari bola mata. Yang ada risiko bisa terjadi iritasi. Nah, kalau ada iritasi, itu juga ada potensi
bisa terjadi infeksi. Nah, kalau infeksi berat, kadang-kadang dia sembuhnya juga bisa meninggalkan jaringan parut yang itu nanti bisa mempengaruhi kualitas penglihatan. Begitu. Nah, dan juga lensa kontak tadi sudah disampaikan itu sebaiknya tidak dipakai ketika berenang atau kegiatan yang berhubungan dengan air. Dan ada waktu tertentu. Disarankan penggunaan lensa kontak itu tidak lebih dari 8 jam. Gitu, dan tidak dipakai tidur. Nah, itu diantaranya batasan-batasan dari alat bantu tersebut, begitu. Berupa kacamata atau lensa kontak. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya secara detail tentang kacamata dan juga lensa kontak. Berikut juga dengan dampaknya juga ya, Dokter Andrew, dampak positifnya dan juga dampak negatifnya dari kacamata maupun lensa kontak. Nah, ini sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang merdekanya nih. Kenapa Dok, orang itu sampai membutuhkan yang namanya kacamata sama lensa kontak? Apakah memang dari sananya matanya seperti itu atau mungkin, kebiasaan-kebiasaan tertentu nih yang membuat seseorang nih pada akhirnya yang tadinya matanya nggak kenapa-napa jadi pakai alat bantu nih, Dok? Baik, jadi apa sih penyebabnya? Kenapa sampai ada kelainan refraksi begitu ya? Ada orang yang tanpa kelainan refraksi dan ada orang yang dengan kelainan refraksi begitu ya. Nah, ini ada banyak faktor, tapi faktor yang paling utama adalah faktor genetik begitu. Jadi kita tahu bahwa fisik kita itu kan ada materi genetis dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita. Jadi bentuk tubuh kita itu ada peranannya dari turunan secara genetik dari orang tua kita begitu ya. Dan bentuk mata ini juga itu berpengaruh terhadap status refraksi dari mata begitu. Jadi umumnya orang yang rabun jauh yang dikoreksi dengan mata minus, dengan lensa minus, itu umumnya ukuran bola matanya itu umumnya dia lebih panjang dari orang yang normal, begitu. Kebalikannya yang rabun dekat atau yang dikoreksi dengan lensa plus, dia itu biasanya sumbu bola matanya lebih pendek dari kondisi normal, gitu. Nah, dan kita tahu bentuk tubuh kita ini itu banyak juga diturunkan secara genetik dari kedua orang tua kita, sehingga itu faktor genetik itu ada peranannya ya. Tapi ada banyak faktor yang lain gitu ya. Faktor yang paling mencuat saat ini terutama pada saat pandemi di mana anak-anak sekolah begitu, anak-anak sekolah itu banyak sekali terpapar dengan layar, baik layar komputer, laptop, kemudian juga tablet atau handphone. Jadi aktivitasnya dekat terhadap layar, yang itu bisa berpengaruh terhadap status refraksi begitu. Jadi aktivitas yang terlalu lama dan terlalu dekat yang terus-menerus itu juga katanya bisa menimbulkan kelainan refraksi. Jadi itu diantaranya penyebab-penyebab dari pasien dengan kelainan refraksi. Oke, baik ya. Jadi, memang ada beberapa faktor ya seperti, dari genetik, dari orang tua maupun kebiasaan ya. Tapi kalau yang, anak-anak sekarang ya memang lebih baik terpapar dengan, media-media digital itu memang situasinya seperti itu, terutama saat pandemi. Maka dari itu nih kita kalau mau merdeka dari kacamata dan kontak lens nih, perlu tahu juga nih kenapa kita bisa, sampai pakai kacamata dan juga kontak lens dan juga tindakan. Nah, tindakan yang akan kita bahas nih setelah ini yaitu tindakan LASIK nih, Dok. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan tindakan LASIK? Baik, jadi kalau tadi kita sedikit kembali lagi, kalau tadi pilihan untuk pasien dengan kelainan refraksi ini ada dua. Pilihan pertama tadi lensa menggunakan alat bantu berupa lensa kontak atau kacamata yang ada ukurannya. Pilihan kedua ini dilakukan tindakan atau dilakukan operasi begitu. Nah, tujuannya utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan dari alat bantu. Begitu. Tindakan ini juga ada macam-macam. Kurang lebih mungkin bisa dibagi tiga. Ada yang disebut dengan LASIK, kemudian ada yang disebut dengan phakic IOL, dan ada yang disebut dengan refractive lens exchange. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan bahas LASIK begitu. Nah, LASIK itu apa sih? Jadi LASIK itu adalah singkatan dari laser. Ada yang disebut dengan assisted in situ keratomylosis. Ada juga yang menyingkatnya dengan laser in situ keratomylosis. Apa tuh? Maksudnya apa? Jadi kalau kita kembali ke bahasanya, laser in situ keratomylosis. Kerato itu artinya kornea
atau selaput bening mata. Jadi bagian paling depan dari bola mata. Nah, tadi kalau masih ingat yang penjelasan awal bahwa status refraksi mata ini ada dua jaringan utama, yaitu selaput bening atau kornea dan lensa mata kita. 2/3 dari status refraksi ini ditentukan oleh kondisi selaput bening atau kornea, gitu ya. Nah, LASIK atau laser in situ keratomyelisis, kerato itu artinya kornea, milosis itu berasal dari bahasa Latin yang artinya memahat atau mengikis, begitu. Nah, jadi maksudnya LASIK itu adalah kita akan menggunakan bantuan dari sinar laser untuk merubah bentuk selaput bening kita, gitu. Dengan menggunakan laser, dia akan dikikis sehingga ketebalannya akan berkurang, kelengkungannya menjadi berbeda, dan kemampuan kornea atau selaput bening ini nanti membelokkan, membiaskan atau merefraksikan itu menjadi berubah. Ya, tujuannya untuk mengurangi minus, mengurangi plus, atau mengurangi silindris. Jadi LASIK itu seperti begitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk tindakan LASIK-nya dan indikasi untuk tindakan LASIK ini sendiri bagaimana, Dok? Ya, jadi untuk siapa sih tindakan LASIK ini? Jadi untuk pasien-pasien yang tadi ingin ingin apa namanya ketergantungan terhadap kacamatanya kacamata atau lensa kontak menjadi tidak ada. Dan dalam kondisi 17 Agustus ini kita pilih nama topiknya merdeka gitu. Jadi untuk membebaskan ketergantungan dari alat bantu gitu. Itu indikasinya. Nah, biasanya ada dua. Satu itu yang dia memang tidak nyaman menggunakan alat bantu. Sudah tidak nyaman menggunakan alat bantu berupa kacamata atau lensa kontak. Yang tadi kita bahas tuh, kelebihan dan kekurangannya alat-alat bantu tadi. Jadi dia ingin lepas dari ketergantungan alat bantu, maka ini pilihannya. Dan yang kedua tadi juga sudah disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang ingin mendaftarkan kedinasan tertentu atau ingin bekerja dengan persyaratan tertentu yang diantaranya itu terbebas dari kacamata atau lensa kontak. Nah, ini bisa dipilih begitu ya. Nah, mayoritas di kita itu masih lebih banyak memang yang memilih untuk alasan kedinasan. Mungkin sekitar 60-70% itu masih memilih yang untuk itu. Yang untuk lifestyle atau yang memang tadi untuk aktivitas sehari-hari atau tidak nyaman itu memang masih sekitar 40% gitu. Nah, kalau kondisi di negara-negara yang lebih maju mungkin kondisinya agak terbalik justru. Oke, baik ya. Jadi indikasinya tadi sudah dijelaskan ya, siapa yang membutuhkan operasi LASIK ini. Dan yang perlu diketahui nih, sebelum seorang pasien itu mengambil tindakan LASIK ya atau memilih tindakan LASIK ini, syarat-syaratnya apa aja dan prosedurnya ini seperti apa, Dok? Nah, jadi prosedurnya diantaranya tentu pasien-pasien yang berminat itu perlu dilakukan pemeriksaan yang lengkap, gitu ya. Jadi perlu datang dahulu, ya kemudian biasanya itu di kami nanti ada tanya jawab dulu, diskusi tentang LASIK, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya nanti pemeriksaan yang lengkap. Jadi dari mulai berapa sih status refraksinya, berapa ukuran koreksi kacamata dan lensa kontaknya begitu, pemeriksaan lengkap kondisi mata, dan termasuk nanti screening. Syaratnya apa? Syaratnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah usia minimal 18 tahun. Gitu. Kemudian yang kedua, kondisi mata dan kondisi umum badannya juga dalam kondisi sehat. Kemudian yang ketiga, status refraksinya sudah stabil. Nah, yang disebut stabil ini adalah dalam 1 tahun terakhir, ukuran koreksinya itu tidak lebih dari 0,5 dioptri perubahannya di kacamata yang sekarang dengan yang tahun lalu tidak lebih dari 0,5. Kemudian juga pada pengguna lensa kontak sebelum dilakukan pemeriksaan dan screening itu perlu dibuka dulu minimal 2 minggu untuk yang menggunakan lensa kontak yang lunak, soft lens, dan 4 minggu pada yang pengguna hard lens atau RGP, rigid gas permeable lens, sebelum dilakukan pemeriksaan dan screening. Dan yang berikutnya adalah lolos dari
screening atau pemeriksaan-pemeriksaan yang khususnya ditujukan pada bagaimana kondisi selaput bening dari mata. Bagaimana sih ketebalannya, bagaimana kelengkungannya, memungkinkan nggak untuk dilakukan LASIK. Dan satu lagi, pada wanita itu tidak sedang dalam kondisi hamil atau menyusui. Itu diantaranya syarat-syarat untuk dilakukan LASIK. Oke, baik, Dokter Andrew. Dan ini setelah dilakukan tindakan LASIK ya, umumnya hasil dari tindakan LASIK ini seperti apa, Dok ya? Apakah ini sifatnya permanen atau gangguan penglihatan ini bisa kambuh lagi nih sewaktu-waktu? Ya. Nah, salah satu persyaratan tadi dilakukan LASIK itu diantaranya usia di atas 18 tahun dan ukuran koreksinya itu stabil, gitu ya. Artinya tidak berubah lebih dari setengah dioptri dalam waktu 1 tahun. Nah, eh, jadi kebutuhan atau kelainan refraksi ini umumnya didapatkan pada saat pertumbuhan, yaitu pada saat usia sekolah, begitu. Dan ada kecenderungan dengan bertambahnya usia itu status refraksinya itu berubah. Pada kondisi minus itu biasanya cenderung bertambah, begitu. Ya. Dan perubahan status refraksi ini memang terjadi sampai umur sekitar 18 sampai 21 tahun. Itu akan masih berubah karena itu tadi kan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk dari bola mata, dan kita tahu kita tinggi badan kita juga cepat berubahnya pada saat usia pertumbuhan tadi, wajah pun tumbuh dan bola mata juga sama tumbuh, sehingga memang ada perubahan status refraksi pada usia tadi. Nah, apabila usia sudah di atas 18 tahun, lalu juga status refraksinya itu sudah stabil, sesudah dilakukan tindakan LASIK itu relatif stabil ukurannya, ya. Nah, jadi kalau kalau dilakukan LASIK kemudian kondisi refraksinya belum stabil, ya, itu bukan kontraindikasi atau bukan tidak boleh dilakukan LASIK. Boleh, tapi yang penting pasien paham bahwa ada kemungkinan nanti sesudah tindakan LASIK, apabila matanya belum stabil, nanti itu bisa muncul kembali, gitu ukurannya. Karena memang matanya belum selesai tumbuh, gitu. Dan yang kedua memang pada orang-orang yang menggunakan status refraksi yang minus besar atau lebih dari 6, itu usianya ada yang sudah di atas 18 sampai 21 tahun, tapi ada kecenderungan dia tuh terus bertambah setiap tahunnya. Ada itu pada sebagian kecil dari orang yang minus besar itu seperti begitu. Setiap tahun dia nambah terus. Nah, ini perlu kita infokan bahwa tindakan LASIK itu tidak menghentikan proses penambahan tadi. Begitu. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana nanti hasil sesudah LASIK, apakah permanen atau tidak. Oke, jadi tergantung ya, Dok ya, bagaimana kondisi pasiennya, apakah nanti akan jadi permanen ataupun nanti mungkin perlu apa ya, kontrol ya kalau misalkan kambuh sewaktu-waktu. Tapi LASIK ini Dok, sebenarnya seberapa aman sih, Dok? Apakah nanti setelah kita melakukan tindakan LASIK ada efek samping nih yang perlu kita waspadai? Ya. Nah, salah satu fungsi dari pemeriksaan lengkap, termasuk juga screening dan tadi persyaratan-persyaratan dilakukan LASIK, adalah untuk memilih pasien yang memang kandidat yang baik gitu untuk dilakukan LASIK, yang tujuannya untuk meminimalisir terjadinya efek samping gitu dari tindakan LASIK, begitu ya. Bila semua persyaratan terpenuhi, begitu, itu pasien itu memiliki risiko yang rendah untuk terjadinya masalah, gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang kita nilai ada risikonya tinggi, itu tidak kita sarankan gitu untuk tindakan LASIK. Nah, kalau tadi kita kembali lagi ke pilihannya, masih ada tindakan yang lain selain LASIK, begitu. Misalnya pada pasien dengan kornea yang terlalu tipis, begitu, atau yang kelengkungan kornea terlalu ekstrim, itu bisa dipertimbangkan tindakan-tindakan yang lain. Nah, bagaimana dengan efek sampingnya? Nah, efek samping itu ada beberapa yang mungkin bisa terjadi dan jarang itu terjadinya. Ada efek samping yang mungkin lebih sering timbulnya, yang cenderung mungkin kita anggapnya cukup ringan atau tidak terlalu mengganggu, gitu ya. Yang pertama adalah kondisi adanya mata kering sesudah tindakan LASIK, gitu. Kemudian ya, sesudah LASIK itu nanti kan ada obat-obatan yang diberikan, di antaranya juga untuk mengatasi mata kering ini. Kemudian ada juga pasien yang apabila melihat titik cahaya itu seperti berpendar, begitu.
atau ada glare gitu ya. Ada pasien yang melihat titik cahaya seperti agak meluas, atau disebutnya dengan halo. Kemudian ada pasien juga yang merasakan untuk penglihatannya tuh seperti fluktuatif, ya, kadang seperti menurun, khususnya ketika kondisi matanya sedang kering. Tapi apabila diteteskan dengan obat atau air mata buatan, nanti penglihatannya lebih baik. Nah, ini beberapa kondisi yang ringan yang mungkin uh, lebih sering terjadinya, begitu, walaupun belum tentu terjadi seluruhnya yang tadi saya sebutkan. Apabila itu terjadi, biasanya dengan berjalannya waktu, kondisinya perbaikan. Gitu. Yang setiap orang bisa berbeda, kadang ada yang butuh 1 bulan, ada yang butuh 3 bulan, kadang-kadang ada yang sampai 6 bulan. Gitu. Nah, namanya suatu tindakan tidak ada tindakan yang terbebas dari risiko. Begitu. Dan ada juga memang risiko yang berat, yang sangat jarang sekali terjadinya. Di antaranya apa? Bisa jadi sesudah dilakukan tindakan lasik itu penglihatannya lebih buram dibandingkan dengan sebelum dilakukan lasik. Gitu. Itu komplikasi yang mungkin terjadi, tapi sangat-sangat jarang terjadinya. Oke. Biasanya kalau efek samping habis tindakan lasik itu ada pengaruh lainnya nggak sih, Dok? Mungkin di luar mungkin kesehatan matanya? Kalau efek samping yang ringan tadi itu biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap pasien gitu. Mungkin dia merasa tidak nyaman dan relatif ringan saja. Dan apabila itu terjadi juga dengan berjalannya waktu keluhan tadi akan ada perbaikan. Sehingga kalau efek terhadap sistemik sih mungkin bisa dibilang tidak ada. Oke. Dan kalau yang tadi secara umum matanya ini akan jadi kering. Kalau misalkan dia ditetesin obat mata gitu, itu aman nggak sih, Dok? Ya, jadi memang sesudah tindakan lasik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah menggunakan obat sesuai dengan anjuran. Dan salah satu obat yang diberikan adalah obat tetes mata yang isinya seperti air mata buatan. Yang tujuannya untuk melubrikasi atau membasahi permukaan mata sesudah dilakukan tindakan lasik. Begitu. Nah, kita gunakan pada periode waktu yang tertentu. Dan umumnya kalau obat tetes mata yang isinya seperti air mata buatan ini relatif aman apabila kita gunakan. Oke, baik ya. Dan butuh waktu berapa lama lagi, Dok ya, untuk matanya ini kembali normal atau sembuh total nih setelah melakukan lasik? Ya, setelah prosedur lasik, itu proses penyembuhan itu butuh waktu, namun umumnya singkat gitu. Kalau segera sesudah dilakukan tindakan lasik, ya, pada beberapa pasien itu sudah ada yang merasakan penglihatannya ada perbaikan, walaupun belum optimal sekali. Jadi hari H sesudah tindakan lasik itu penglihatan mungkin masih seperti berkabut gitu. Dan pada hari H itu juga mungkin ada rasa tidak nyaman sesudah dilakukan tindakan lasik, ya, seperti rasa ganjal, seperti ada benda asing, matanya akan berair, kondisi tidak nyaman itu biasanya terjadi sampai sekitar 6 jam sampai sesudah dilakukan tindakan lasik yang berangsur-angsur akan ada perbaikan gitu. Nah, esok harinya itu biasanya pasien sudah merasakan penglihatannya sudah jauh maju gitu ya pada 1 hari sudah tindakan lasik dan keluhan-keluhan tidak nyamannya biasanya sudah sangat berkurang itu pada 1 hari sesudah tindakan lasik gitu. Nah, bila kondisi baik, jadi 1 hari kan kontrol sudah tindakan lasik. Nanti kontrol berikutnya bila kondisi baik adalah 1 minggu sudah tindakan lasik. Dan biasanya pada 1 minggu ini sudah mungkin 97-98% tuh kondisi penglihatannya sudah membaik jauh begitu pada 1 minggu. Walaupun proses penyembuhan lasik ini, terutama stabilitas ini lasik, itu bisa berjalan sampai 1 sampai 3 bulan sesudah tindakan lasik. Oke, baik ya. Jadi untuk mata kembali normal lagi ini sebenarnya nggak butuh waktu yang terlalu lama ya, Dok, ya. Betul. Mungkin ya seminggu ini udah 97-98% sudah kembali normal ya dan bisa Ya. melanjutkan aktivitasnya kembali. Betul, Oke. memang ada pantangan-pantangan gitu, di antaranya aktivitas ringan dahulu, biasanya seminggu pertama, olahraga yang berat itu jangan dahulu sampai 1 bulan. Seperti misalnya berenang atau olahraga yang berat-berat itu sampai 1 bulan, jangan dahulu. Oke. Oh, selain aktivitas nih, Dok, pantangannya nih setelah operasi lasik mungkin apakah ada makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi dulu nih untuk menjaga kesehatan matanya? Atau ada Tidak aktivitas ada, baik, untuk makanan itu tidak ada pantangan, justru kita anjurkan
minum yang cukup, kemudian konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang cukup, karena salah satu hal yang muncul sesudah lasik itu kan ada mata kering. Jadi dengan kita bantu dengan konsumsi minum yang baik, makan buah dan sayur yang cukup, itu untuk pembasahan permukaan, membantu juga pembasahan dari permukaan. Dan tidak ada pantangan tentang makanan. Tentang hal-hal yang perlu dipantang sudah lasik itu diantaranya mata tidak boleh digosok-gosok, gitu ya. Kemudian air tidak masuk dulu ke dalam mata, khususnya seminggu pertama. Dan pada pengguna make up di sekitar mata itu tidak digunakan dulu 1 sampai 2 minggu dari tindakan lasik. Di antaranya itu pantangan-pantangannya. Oke, jadi, tidak terkena air, terus yang make up nih ya mungkin pakai eyeliner gitu kan ya, ini sebaiknya tidak menggunakan eyeliner terlebih dahulu, dan juga, lebih banyak minum ya untuk, asupan, gizinya nih supaya mata bisa kembali pulih. Kalau screen time bagaimana Dok? Ngelihat layar? Screen time, ya. Nah, jadi kalau segera sesudah dilakukan tindakan lasik, ya selain penglihatan belum terlalu optimal, ya itu kadang-kadang juga bisa ada keluhan silau. Dan tadi salah satu efek samping yang cukup ringan, diantaranya apabila lihat layar itu bisa ada glare atau halo. Sehingga pada kondisi awal-awal, ya, khususnya hari H pada itu, ketika lihat layar atau lihat yang terang-terang itu mungkin rasa kurang nyaman, ya. Tapi keesokan harinya biasanya penglihatan sudah jauh perbaikan, ya. Nah, bagaimana dengan screen time? Lihat komputer, lihat laptop, lihat gadget, tablet ataupun handphone itu silahkan, tapi gunakan waktu yang secukupnya, begitu ya. Karena kita sekarang memang aktivitas nggak bisa lepas dari layar tadi, begitu. Ya. Gunakan secukupnya. Apabila itu dirasakan butuh waktu yang lama di depan layar, misalnya harus mengerjakan tugas, ya, eh, silahkan diselingi sama istirahat yang cukup, ya. Kita sarankan diselingi sama istirahat menggunakan rumus 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita lihat layar, istirahatkan dulu minimal 20 detik. Dengan cara mengalihkan pandangan ke yang jauh-jauh, minimal sejauh 20 feet atau 20 kaki, itu sama dengan 6 meter. Gitu. Jadi secara berkala diistirahatkan dengan mengalihkan pandangan ke yang jauh-jauh, dan tentu gunakan obat ya, sesuai sama anjuran yang diberikan. Itu diantaranya apabila sesudah lasik kemudian akan menggunakan layar. Dan juga setelah operasi lasik ini tidak disarankan Dok ya untuk, berkendara, nyetir motor atau mobil? Ya, pada hari H itu tidak disarankan, ya. Tetapi kalau esok harinya, 1 hari sudah tindakan lasik, apabila dirasakan penglihatannya sudah jauh membaik, kemudian dirasakan sudah cukup percaya diri untuk membawa kendaraan, itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau dirasakan penglihatannya masih belum optimal nih 1 hari sudah tindakan, sebaiknya jangan dulu, sebaiknya diantar dahulu. Dan kita lihat lagi nanti pada 1 minggu. Oke, baik ya. Seperti itu ya Sobat Sehat ya untuk pasca, tindakan, lasik. Oke, Sobat Sehat dan juga Healthies nih, kita akan jeda terlebih dahulu karena setelah ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik melalui WhatsApp Radio Kesehatan di 0821 3636 2018 maupun yang bertanya melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI. Yang belum bertanya silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau di question box. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat.
Indonesia yang lebih sehat. Kembali lagi dalam talk show Keluarga Sehat yang membahas tentang LASIK, merdeka dari kacamata dan lensa kontak bersama dengan Dr. Andrew M. Knock dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke Instagram maupun WhatsApp. Ini saya mau menggabungkan beberapa pertanyaan yang kira-kira yang nanya sama ya, seperti dari Yusef_Suwarto, kemudian Diana _Marievah, kemudian Rikar HMWTI, terus juga Gisela Zalogo, terus juga untuk Shirley Sembiring, ini saya akan bertanya kepada Dr. Andrew, apakah operasi LASIK ini bisa di-cover oleh BPJS dan kira-kira biayanya berapa, Dok? Baik, jadi tentang cover dari BPJS, sampai sekarang itu BPJS belum mengcover untuk tindakan LASIK, begitu. Jadi oleh BPJS ini masih dianggap suatu tindakan kosmetik yang belum termasuk cover dari BPJS, begitu ya. Bagaimana dengan asuransi yang lain? Asuransi yang lain umumnya belum bisa, ya. Tapi setahu saya sekarang sudah ada beberapa asuransi dengan persyaratan tertentu yang bisa mengcover BPJS. Apa diantaranya? Diantaranya minus yang cukup besar. Jadi minus ukuran 7 ke atas itu pada beberapa asuransi, sebagian kecil asuransi itu sudah bisa mengcover. Tetapi secara umum asuransi lain juga belum bisa mengcover karena sama dianggap masih suatu tindakan kosmetik begitu ya. Kemudian berapa biaya dari LASIK ini? Ya, nah memang kalau mau biaya detailnya nanti boleh masuk ke website dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, ya, atau bisa juga di Instagram dari Rumah Sakit Mata Cicendo, bisa bertanya dan nanti akan dibalas secara DM, direct message ya. Atau kami juga punya nomor khusus yang bisa WhatsApp gitu, yang dedicated atau memang khusus untuk LASIK di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Nomornya itu adalah 0811 2020 201. Saya ulang lagi 0811 2020 201. Nah, itu bisa bertanya, boleh nanti kirim pesan di WhatsApp, bisa ditelepon juga ke sana untuk bertanya tentang tarif dari tindakan LASIK. Nah, yang ingin saya sampaikan juga di sini terkait dengan itu, selama bulan Agustus ini, jadi dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ini, selama bulan Agustus hingga tanggal 31 Agustus, Rumah Sakit Mata Cicendo ini sedang ada promo untuk screening dan untuk tindakan LASIK begitu. Jadi sobat sehat yang tertarik dengan tindakan LASIK ini bisa memanfaatkan promo tersebut yang masih berlaku sampai tanggal 31 Agustus ini. Oke, seperti itu ya untuk sobat sehat yang bertanya mengenai apakah LASIK ini bisa di-cover oleh BPJS atau tidak dan berapa biayanya tadi sudah diberitahu ya. Untuk nomor WhatsApp-nya mungkin tadi bisa dicatat dan langsung hubungi ya ke PMN Rumah Sakit Mata Cicendo, dan berhubung lagi ada promo nih ya, yang mau operasi LASIK silahkan langsung hubungi ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Isma Abdurrahman. Izin bertanya, Dok, apakah mata plus dengan ukuran 12 dapat dilasik atau apa solusi yang tepatnya dan apakah masih bisa sembuh? Silakan, Dok. Baik, jadi dari sobat sehat Isma ya. Ya. Nah, jadi LASIK ini ya bisa untuk mengkoreksi untuk mata minus ya, kemudian silindris dan juga mata plus ya. Nah, di sini plus itu ada dua, ada yang memang muncul pada saat usia dini ya, dan ada kacamata plus yang muncul karena usia lanjut ya. Kalau yang karena usia lanjut 40 tahun ke atas itu adalah karena masalah di lensa matanya. Jadi kemampuan lensa mata kita berakomodasi atau mencembung ketika melihat dekat itu akan berkurang ketika umur 40 tahun ke atas. Sehingga biasanya kita nanti secara fisiologis
cepat atau lambat, ada yang sedikit lebih awal, ada yang agak sedikit lebih lambat, 40 sekian. Itu nanti ketika melihat dekat itu akan merasa buram dan perlu dibantu dengan kacamata plus. Ya. Nah, kalau ini sih kondisi yang fisiologis, yang secara kedokteran kita sebutnya namanya presbiopia begitu ya. Tapi tampaknya yang pertanyaan dari Sobat Sehat Isma ini adalah mata plus ukuran sampai 12 ya tadi, untuk tampaknya untuk melihat jauh, itu bukan yang karena masalah usia begitu ya. Nah, LASIK ini bisa memang mengkoreksi untuk plus juga, eh, maksimal itu sampai ukuran plus 8 gitu ya. Jadi kalau 12 tampaknya agak terlalu besar ya. Tetapi itu juga tentu perlu dilihat lagi, dilakukan screening begitu. Apakah bisa dilakukan LASIK, dan terutama dicek juga bagaimana ketebalan dari korneanya. Karena itu nanti akan berkaitan dengan berapa banyak plus yang bisa dikoreksi. Tetapi secara umum LASIK itu maksimal plusnya itu sampai sekitar plus 8 begitu. Oke, seperti itu ya untuk Isma, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian dari Rara Fatan, selamat pagi, izin bertanya dok, apakah dengan makan makanan yang mengandung vitamin A yang tinggi atau minum pil vitamin A dapat menurunkan minus pada mata? Silakan dok. Baik, ini pertanyaan yang juga sangat-sangat sering sekali ditanyakan ya pada pasien yang datang, di mana pasien dengan kelainan refraksi ini termasuk pasien yang paling banyak gitu yang datang berobat ke dokter mata gitu. Lalu akan bertanya, dok, vitamin A itu nanti bisa dipakai untuk mengurangi ukuran kacamata atau tidak? Jawabannya tidak, gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah vitamin A itu dibutuhkan, butuh dalam jumlah tertentu ya, sehingga bisa dikonsumsi, bisa dari apa namanya, sayur-sayuran atau buah-buahan. Sayur-sayuran diantaranya ada wortel begitu ya, banyak beta karoten atau vitamin A, prekursor dari vitamin A yang dikonsumsi secukupnya begitu. Dan itu fungsinya diantaranya nanti untuk membantu pembasahan permukaan mata, dan juga nanti ketika perubahan sinyal dari cahaya di retina menjadi sinyal listrik yang nanti akan dilanjutkan ditransmisikan ke otak kita begitu. Jadi itu kepentingan dari vitamin A. Ya, jadi tidak bisa untuk mengurangi mata minus. Jadi pilihan tadi untuk melihat jelas ya pada orang dengan kelainan refraksi ada dua tadi. Pilihan pertama adalah menggunakan alat bantu, berarti berupa kacamata atau lensa kontak yang ada ukurannya. Pilihan kedua itu dilakukan tindakan atau dioperasi. Nah, di antaranya tadi ada 3, dilakukan LASIK, refractive lens exchange, atau dilakukan phakic IOL. Seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh belum ada obat tetes mata atau obat yang disuntik atau obat yang dimakan gitu yang bisa mengkoreksi atau mengurangi ukuran kacamata atau lensa kontak. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Rara, pertanyaannya. Kemudian dari Sera Septiani, setelah dilasik, apakah bisa kembali menggunakan soft lens untuk acara-acara misalnya? Baik, jadi kalau kita menggunakan lensa kontak, itu kan ada risiko yang lebih begitu, karena dia tuh menempel di permukaan bola mata kita, khususnya di kornea gitu ya. Pada pasien yang tidak dilakukan tindakan pada kornea mata kita saja, itu ada risiko. Ya, risikonya bisa terjadi iritasi yang nantinya bisa menjadi infeksi begitu. Ya. Untuk meminimalisir itu tadi syarat-syaratnya atau apa anjuran-anjurannya itu dikerjakan ya, diantaranya tidak dipakai lebih dari 8 jam, kemudian juga kalau butuh tadi biasanya butuh pembasahan atau diteteskan supaya dia tetap kondisi basah, kemudian juga sebelum dipakai harus dibersihkan, sudah dipakai dibersihkan dan sebagainya. Itu minimal untuk meminimalisir risiko terjadinya masalah di mata. Sesudah dilakukan LASIK atau tindakan menggunakan laser di kornea, boleh nggak pakai lensa kontak? Nah, kalau tadi saja pada pasien yang tidak dilakukan tindakan pada korneanya itu ada risiko, ya, pada orang yang sudah dilakukan LASIK, risikonya juga sama, mungkin sedikit meningkat untuk terjadinya masalah, gitu. Ya. Jadi apakah kontraindikasi? Kontraindikasi itu betul-betul sama sekali tidak boleh menggunakan lensa kontak? Tidak juga. Tetapi ada risiko kalau pakai lensa kontak, yang risikonya sedikit lebih bertambah apabila sudah dilakukan tindakan LASIK. Kalau ditanya kembali, dok, dokter anjurkan nggak? Kalau saya anjurkan tidak pakai lensa kontak sudah dilakukan tindakan LASIK. Oke, dan kemudian pertanyaan dari Zulkifli Umar.
Bagaimana caranya mencegah progres dari mata minus atau mata plus terkait gaya hidup atau makanan? Silakan, Dok. Baik. Nah, kalau yang progres dari minus ya, eh, itu diantaranya kalau yang dari gaya hidup yang bisa kita lakukan, itu diantaranya karena tadi ada banyak faktor, ya, dan salah satu faktor adalah faktor lingkungan, termasuk tadi aktivitas dekat di depan layar. Nah, kalau kita banyak aktivitas dekat di depan layar, itu kemungkinan penambahan minus itu akan semakin tinggi, khususnya pada pasien-pasien yang umurnya di bawah 21 tahun begitu. Ya. Nah, untuk meminimalisir efek dari penambahan tadi, ya, itu dikatakan dalam satu hari itu bisa ada waktu 1 sampai 2 jam untuk aktivitas outdoor. Kenapa? Karena aktivitas outdoor ini akan memaksa kita melihat jauh, begitu. Dan juga katanya itu paparan dari apa namanya cahaya dari sekitar dari matahari juga itu akan membantu supaya minusnya naiknya tidak cepat begitu. Ya, jadi dianjurkan ada aktivitas outdoor minimal 1 sampai 2 jam. Ya, karena kebalikannya kalau aktivitas di depan layar itu kita melulu melihat yang dekat-dekat ya dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi yang itu bisa menambah progres atau penambahan dari ukuran kacamata minus begitu. Itu diantaranya yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi kondisi lingkungan yang tujuannya untuk mengurangi penambahan dari ukuran kacamata. Oke, baik ya. Semoga terjawab ya untuk Zulkifli Umar. Kemudian ini pertanyaan lagi nih dari Sobat Sehat di nomor 0812 3882 sekian sekian sekian. Apakah benar minus di atas 10 tidak bisa dilasik? Apakah metode yang paling bagus sekarang adalah smile relax? Baik, jadi betul minus yang bisa dilakukan koreksi itu maksimal itu sekitar min 10 ya. Pada beberapa itu sampai sekitar min 12 dan itu juga tergantung nanti bagaimana ketebalan dari korneanya. Di atas itu kalau dilakukan lasik itu kemungkinan besar masih ada sisa dan biasanya kita tidak anjurkan tindakan lasik. Betul, kita itu anjurkan tindakan yang lainnya gitu. Tindakan yang lainnya itu bisa yang tadi yang tindakan yang kedua itu disebut dengan phakic IOL, yaitu suatu tindakan operasi ke bagian dalam mata itu dilakukan penanaman lensa di dalam mata. Itu yang namanya phakic IOL. Salah satu indikasinya tadi kalau ukuran kacamatanya lebih besar dari yang bisa dilakukan lasik gitu. Atau tindakan yang nomor 3 itu disebutnya refractive lens exchange. Itu suatu tindakan seperti halnya dilakukan tindakan pada pasien dengan katarak gitu. Yang disebut dengan katarak kan kalau lensa matanya menjadi keruh. Dan kalau pasien sudah terganggu, jalan untuk tata laksananya hanya dengan dilakukan operasi. Operasi katarak itu lensa keruhnya diambil dan dipasang lensa tanam penggantinya. Dan lensa yang tanam, lensa buatan yang dipasang itu ada ukurannya yang bisa juga sekaligus mengkoreksi kelainan refraktif. Nah, pilihan ketiga itu bisa dilakukan seperti halnya dilakukan operasi katarak pada pasien yang lensanya masih jernih begitu. Oke, baik ya. Nah, tadi kalau ditanya yang pertanyaan kedua, apakah bisa dilakukan tindakan smile? Kurang lebih sama, smile juga kurang lebih maksimal sekitar min 10 begitu. Lalu kalau tadi ditanyakan apakah smile itu suatu hal yang lebih unggul dari lasik? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya di sini ya. Jadi yang disebut dengan lasik itu, kita menggunakan lasernya itu pada selaput bening atau pada kornea, lasernya itu kita berikan ke bagian tengah dari kornea, jadi bukan di permukaannya. Nah, untuk mencapai bagian tengah tadi, lasik itu kita lakukan pembuatan flap. Jadi permukaan korneanya itu nanti kita akan lakukan sayatan, bisa menggunakan microkeratom atau blade, atau bisa menggunakan laser sayatannya, laser femtosecond. Lalu flap kornea atau permukaan kornea yang sudah tadi disayat itu akan disingsingkan atau dilakukan pembukaan sehingga akan terpapar nanti bagian tengah atau stroma dari kornea. Nah, stroma dari kornea ini kemudian nanti akan diablasi lagi dengan laser yang lain namanya excimer laser. Jadi dikikis itu si korneanya sehingga ketebalannya berkurang, kelengkuannya berbeda. Lalu kemudian nanti flap ini akan ditutup kembali begitu. Nah, itu yang disebut dengan lasik tuh seperti begitu. Nah, dengan perkembangan teknologi ternyata ada perkembangan berikutnya yang disebut dengan smile. Perbedaannya adalah
dia sama, sayatannya langsung diberikan di bagian tengah-tengah dari stroma. Begitu. Tetapi perbedaannya adalah tidak dilakukan sayatan pada permukaan kornea, jadi tidak dibentuk flap dan tidak dibuka flapnya, tapi hanya disayat sekitar 4 mm, lalu nanti melalui sayatan itu bagian tengah yang tadi sudah disayat sebelumnya dengan laser femtolasik, itu diambil, begitu. Jadi perbedaannya adalah tidak dibuka flapnya, tidak dibentuk flap dan tidak dibuka flapnya. Hasil akhirnya kurang lebih bisa sebanding, yang berbeda Smile itu diantaranya lebih unggul dalam mengurangi terjadinya mata kering. Jadi pada kedua prosedur ini risiko mata kering masih bisa tetap terjadi, tapi risiko terjadi mata kering pada Smile itu lebih rendah. Yang kedua juga flap yang dibentuk itu bisa terjadi masalah gitu, bisa terjadi komplikasi. Dan pada Smile karena tidak dilakukan pembentukan atau pembukaan flap, maka risiko-risiko atau masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi karena flap itu menjadi tidak ada. Dan yang ketiga, secara struktur dianggap dia agak lebih kuat dibandingkan tindakan yang lasik yang konvensional. Gitu. Tapi kalau dari segi ukuran tetap kurang lebih sih hampir sama. Oke, semoga pertanyaan tadi terjawab ya untuk Sobat Sehat yang bertanya melalui WhatsApp. Kemudian ini pertanyaan dari Nadia_Salsabil. Lasik untuk tipe mata kering apakah bisa, Dok? Ya, jadi salah satu screening dari sebelum dilakukan tindakan lasik adalah kita lakukan tanya jawab dan lakukan pemeriksaan apakah ada pasien tersebut yang risiko adanya mata kering sebelum tindakan, karena tadi disampaikan bahwa sesudah dilakukan tindakan lasik itu juga akan menginduksi mata kering. Nah, kalau pada pasien dengan mata kering yang cenderung ringan begitu, kita bisa berikan perbaiki dulu kondisi mata keringnya. Jadi seperti diberikan obat-obat tetes mata yang isinya air mata buatan untuk membuat pembasahannya lebih baik. Kalau sudah ada perbaikannya itu bisa tetap dikerjakan. Tapi pada pasien dengan kondisi mata kering yang berat itu memang tidak disarankan untuk dilakukan tindakan lasik. Karena sesudah lasik nanti akan memperberat kondisi tersebut dan juga bisa berpengaruh terhadap kualitas penglihatan. Oke. Dan ini pertanyaan selanjutnya ada dari Dwiyo_Hantoro. Apakah sebaiknya kacamata harus dipakai terus? Ada orang yang minus 1,75 N silinder 1, tapi dia nggak dipakai terus kacamatanya karena masih bisa melihat cukup jelas. Baik. Jadi kalau pasien tadi usianya di bawah 18 sampai 21 tahun, di mana pada saat usia tadi itu sedang pematangan fungsi penglihatan. Dan supaya fungsi penglihatannya optimal atau tumbuh secara baik, dan pasien tadi ada kelainan refraksi yang artinya perlu dibantu dengan kacamata, sarannya kacamata dipakai terus. Dipakai terus, tidak hanya pada saat sekolah saja, tapi dipakai terus. Boleh dibuka untuk 3 hal. 3 hal itu pertama adalah kalau sedang tidur, ya, yang kedua kalau sedang mandi, yang ketiga itu kalau sedang beraktivitas olahraga misalnya yang olahraga permainan yang mungkin basket atau takut terkena itu boleh dibuka. Tapi selain itu dipakai terus. Ya karena pada pasien yang sedang pematangan fungsi penglihatan, kalau kacamata tidak dipakai, maka si retina atau saraf mata dan sebagainya itu akan menganggap penglihatan yang paling maksimal itu pada saat dia tidak menggunakan kacamata, jadi burem. Sehingga pertumbuhannya tidak optimal, jadi potensinya harusnya segini, tapi dia tumbuhnya segini. Begitu. Sehingga kalau nanti usianya sudah di atas 21 tahun, pematangan fungsi penglihatan matanya itu sudah berhenti, atau minimal untuk perbaikan untuk potensi penglihatannya. Ketika nanti pakai kacamata, fungsi penglihatannya nggak bisa segini, harusnya bisa optimal sekali, tapi terbatas. Gitu. Nah, hal itu yang kita ingin hindari. Itu di bahasa kedokteran atau bahasa latinnya disebut amblyopia, begitu ya, atau disebutnya mata lazy eyes kalau di bahasa Inggris itu. Amblyopia itu bahasa Latin, lazy eyes itu bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kan disebutnya mata malas. Nah, itu yang kita mau hindari. Makanya kalau di bawah 18 sampai 21 tahun, saran saya pakai terus kacamata, kecuali untuk 3 hal. Nah, tapi kalau umurnya sudah di atas 21 tahun, itu biasanya fungsi pematangan sudah lewat. Jadi kalau nggak dipakai, masalahnya adalah menjadi tidak jelas saja gitu penglihatannya. Ketika nggak dipakai, ketika dipakai biasanya akan membantu. Lalu memang kalau kacamatanya ukurannya tidak terlalu besar, sudah disampaikan minusnya 1,75, sinusnya minus 1, itu masih termasuk yang ringan. Sehingga kalau tidak dipakai, itu gangguan penglihatannya tampaknya minimal, sehingga
tadi penderita tersebut masih bisa beraktivitas ya. Tetapi kalau kita cek tuh diminta untuk lihat yang jauh-jauh, tulisan yang jauh, yang kecil-kecil, itu tentu akan merasakan kesulitan seperti begitu. Dampaknya jadi seperti begitu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Andrew atas, jawaban-jawabannya. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya pertanyaan yang belum saya bacakan ya, mohon maaf, kepada sobat sehat nih yang, bertanya. Belum bisa saya, bacakan karena keterbatasan waktu sudah jam 10 pagi. Dan untuk menutup talkshow keluarga sehat pada pagi hari ini, silakan Dokter Andrew apakah ada pesan-pesan sehat yang ingin disampaikan untuk sobat sehat yang, menyaksikan? Baik, terima kasih Pak Audi. Mungkin pertama tadi saya tidak menyebutkan satu persatu. Terima kasih dulu terhadap Sobat Sehat yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Itu Sobat Sehat Rara, Sera, Zulkifli, Nadia, dan Duyo yang sudah ikut dalam diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan tadi bisa terjawab dengan baik. Kemudian pesan saya terkait juga dengan topik kita kali ini. Jadi pasien-pasien dengan kelainan refraksi yang berminat untuk merdeka dari alat bantu berupa kacamata atau lensa kontak, mari silahkan datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo untuk dapat dilakukan tindakan lasik, tentu dengan syarat-syarat yang tadi disampaikan, ya, dan kita nanti akan lakukan pemeriksaan yang rutin, yang lengkap, termasuk juga dilakukan screening, yang apabila nanti hasil yang baik, itu memungkinkan untuk dilakukan tindakan lasik. Dan tadi disampaikan juga pada bulan Agustus ini kita sedang ada promo dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia hingga tanggal 31 Agustus. Silakan dimanfaatkan apabila butuh informasi dapat mengakses website Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, begitu juga Facebook dan Instagram dari Rumah Sakit Mata Cicendo, atau bisa kontak ke nomor yang memang khusus untuk bagian lasik yaitu 0811 20 20 201 0811 20 20 201 untuk bertanya tentang lasik. Itu saja dari saya, Pak Audi. Baik, terima kasih Dokter Andrew atas pesan-pesan kesehatan dan juga insight-nya pada talk show pada hari ini. Terima kasih Dokter Andrew yang sudah hadir bersama Terima Radio kasih. Kesehatan untuk berbagi ilmu dan juga insight nih terkait tindakan lasik pada sobat sehat yang mendengarkan maupun yang menyimak dari streaming. Semoga sehat selalu ya Dokter Andrew dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali, Dok. Amin. Terima kasih Pak Audi. Terima kasih Sobat Mata. Izin Baik. pamit. Demikian talk show keluarga sehat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Dan mohon maaf ya jika semua pertanyaannya tidak bisa saya tanyakan. Tadi sudah diberikan kontak WhatsApp oleh Dr. Andrew, bisa langsung ditanyakan ya ke kontak WhatsApp ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan akhir kata, saya Audrey Mantio pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui aplikasi SRK maupun streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram di Kementerian Kesehatan RI. Kita ketemu lagi di program-program talk show lainnya dan saya Audrey Mantio. Saya ucapkan salam